Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Imron Hadi dari kelompok Tan Malaka. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu adanya acara podcast, yaitu mengangkat tema dengan tema Nahdlatul Nisa, di mana Nahdlatul Nisa ini yang akan menemani kita dari narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, yaitu narasumber pertama dari Sulia, dan yang kedua narasumber Ali Fikri, dan sebagai notulen adalah Moh Faiz. Supaya kita tidak panjang lebar, mari kita dengarkan apa sih Nahdlatul Nisa itu. Mari kita simak bersama-sama. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini membahas tentang Nahdlatul Nisa, yang mana dalam Nahdlatul Nisa tersebut terdiri dari dua kata. Yang pertama dari kata nahla, yang mana nahla di sini berarti bangkit, sedangkan nisa sendiri itu memiliki arti perempuan. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya Nahdlatul Nisa itu merupakan suatu pembangkitan bagi seorang perempuan. Nah, dalam pembangkitan tersebut ada masa ke masa, yang mana dalam gerakannya itu ada pergantian baru. Akan tetapi dalam pergantian tersebut tidak mengubah konsep atau tradisi yang ada. Nah, dalam mengacu pada di Indonesia yang pada masa saat ini, bahwasanya perempuan tidak dihargai dan perempuan hanya dibuat mainan, sehingga perempuan tidak memiliki hak untuk memiliki peran sebagaimana mestinya. Dan di sini ada sejarah mengenai tentang gerakan perempuan, peran seorang perempuan pada masa prakemerdekaan. Nah, dalam sejarah prakemerdekaan di sini ada salah satu tokoh pejuang. Dengan adanya tokoh pejuang di sini, yaitu R.A. Kartini, yang pada saat itu beliau lebih menjunjung pada diri dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam media sosial atau penganalisan di media sosial, karena di dalam media kalau seperti sekarang itu kebanyakan memang lebih menggunakan media online atau media sosial. Di sini definisi dari media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Nah, seperti yang sudah ada di TV Trans 7 itu ada Najwa Shihab, dan Metro TV ada Rossi. Nah, di sana merupakan salah satu analisis dari media. Nah, juga di media itu sendiri pastinya ada sesuatu nilai yang positif, juga ada nilai yang negatif. Nilai positifnya dari segi apa? Bisa mempermudah seseorang yang jaraknya jauh. Itu. Nah, nilai negatifnya seperti apa? Karena di sana di dalam media sosial pastinya ada suatu berita yang berupa website, yang berupa artikel, di mana artikel itu bisa dipola, yang sebenarnya itu adalah A tapi dipublikkan B. Itu kan bertolak belakang dengan realita yang ada, kan begitu. Nah, juga pendidikan saja, akan tetapi pada masa pasca proklamasi ini, ya kira-kira seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada penambahan dari pemateri pertama. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk analisis media.
pasrahkan dan di sini kepada saya pemantik yang kedua. hanya menambahkan sedikit tentang media ya. Sahabat-sahabati ini harus tahu, harus mengerti tentang analisis media. Karena kenapa? Setiap media itu pasti mempunyai kepentingannya masing-masing. Seperti Pasti itu. kita masih penasaran. Masih Saya penasaran contohkan. pada Ini masa pasca. saya contohkan kepada Pasca partai. kemerdekaan Ini hanya sebagai contoh ya. serta pra kemerdekaan. Ini saya contohkan kepada Nah, di partai. sana Di Partai Nasdem gerakan-gerakan itu pasti mempunyai perempuan satu itu media, seperti yaitu apa? Metro Mari TV kita ya. simak Di mana bersama-sama Metro dan TV nikmati itu bersama-sama selalu menyampaikan dari atau penjelasan narasumber terbaik memberitakan kita. Surya Paloh itu sebagaimana dia layaknya seorang malaikat. Artinya hanya kebaikan-kebaikannya saja yang diliput oleh Metro TV tersebut. Karena Metro TV tersebut ada di pihak Partai Nasdem atau Surya Paloh seperti itu. Dan meskipun Surya Paloh itu membuat kesalahan di dalam suatu suatu perbuatan lah intinya, dan media lain itu berusaha meliput kesalahannya Surya Paloh, akan tetapi Metro TV itu akan berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang Surya Paloh berbuat dengan meliput berita-berita baru tentang Surya Paloh yang baik-baik lah intinya, tidak menjatuhkan Surya Paloh. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya mungkin ketika yang sampean sebutkan tentang Bapak Surya Paloh, ketika melakukan suatu kesalahan akan diusut tuntas oleh media-media yang lain, yang tentunya bukan hanya Metro TV saja, tapi kemungkinan besar karena setiap manusia itu pasti melakukan suatu kesalahan yang tidak bisa dipungkiri. Dan selain itu media sosial juga mempunyai peranan penting dan besar dalam memperdaya masyarakat. Selain itu media sosial atau yang disebut dengan medsos itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika intelektualnya kita IQ-nya tidak mengembangkan suatu media, seakan kita tertinggal dengan era digitalisasi yang ada sekarang. Akan tetapi ya mungkin itu saja yang dapat pemateri kami dan Muhammad Faiz dan Muhammad Imran yang dapat disampaikan. Akhirnya dari kami sekali bendera dikibarkan, hentikan ratapan dan tangisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pergerakan. Datun Nisa yang telah dibahas pada podcast materi kali ini, yaitu bangkitnya seorang wanita untuk menjadi gerakan penambahan tanpa harus membongkar tradisi yang lama. Tradisi yang lama tetap dijadikan sebagai bahan, terus memadukan tradisi yang modern. Artinya seorang perempuan itu harus menjadi madrasah pertama bagi seorang anak-anak, tapi tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan untuk berbakti kepada suaminya dalam ranah keluarga atau rumah tangga. Tentu bukan perempuan itu tidak bisa menjadi apa-apa. Perempuan itu tentu bisa menjadi wanita yang berkarir, entah karirnya dalam ranah pendidikan, ranah ekonomi, ranah pejuang, atau ranah politik, seperti itu. Dari situlah perempuan harus mempunyai tanda tanya kepada dirinya sendiri, bahwasanya apakah aku mau dan apakah aku mampu untuk menganalisa, untuk mencari ilmu pengetahuan dan untuk menjadi wanita yang berkarir pada jenjang-jenjang selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya, gerakan perempuan dari era reformasi, yakni berbeda
gerakannya kalau reformasi berbeda dengan pra kemerdekaan atau pra reformasi. Kalau setelah reformasi ini, yakni perempuan itu bergerak untuk memajukan perempuan yang lain atau memperjuangkan wanita-wanita yang lain agar bisa menjadi generasi selanjutnya. Karena generasi itu sangat dibutuhkan. Manusia itu kan tidak hidup selama-lamanya, kan begitu. Selain itu, gerakan perempuan pada era reformasi itu tentu menunjuk pada sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik dari segi pendidikan yang tentunya itu atau aspek lain seperti ekonomi atau pemberdayaan usaha-usaha yang tentu perempuan bisa menggelutinya. Mungkin saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Selebihnya saya pasrahkan kepada moderator. Baik, kita sudah mendengarkan panjang lebar tentang gerakan-gerakan pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, bahkan Orde Baru pada masa Orde Baru dan reformasi. Nah, di mana sekarang kita sudah di penghujung acara, di mana kita akan menyimpulkan beberapa kalimat yang akan dilontarkan, dibawakan langsung oleh notulen kita, yaitu sahabat Mufaiz. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai notulen yang ingin menyimpulkan dari pemaparan pemateri pertama dan pemateri kedua. Di sini Nahdlatul Desa itu adalah sebuah kebangkitan gerakan perempuan yang mana sebelum masa kemerdekaan, di situ perempuan itu hanya dibuat mainan oleh para laki-laki. Dan timbullah salah satu sosok perempuan yang menjadi pahlawan bagi seluruh perempuan yang ada di Indonesia, yaitu R.A. Kartini. Dia memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan agar perempuan yang ada di Indonesia itu tidak gampang dibodoh-bodohi. Dan di masa Orde Baru, di situ perempuan sudah mendapatkan haknya setelah diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Tetapi di masa Orde Baru perempuan itu kalau lebih ke gender ya, masalahnya perempuan bukan hanya bisa di kasur, sumur ataupun dapur. Akan tetapi perempuan itu, apa yang dikerjakan oleh laki-laki itu perempuan bisa juga untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi di sini tidak ada pembatas bahwasanya apa yang dilakukan laki-laki itu bisa juga dilakukan oleh perempuan. Mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan dari pemateri yang bertema Nahdlatul Nisa.